الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربه وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Kaum muslimin, kaum muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah kembali mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini. Kita sama-sama berharap kepada Allah tabaraka wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita keikhlasan dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita balasan, serta Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita kebahagiaan sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam telah menyatakan dalam hadisnya bahwasanya innallaha yubahi bihimul malaikah, sesungguhnya Allah Azza wa Jal menyebut-nyebut dan membangga-banggakan nama mereka manusia-manusia yang duduk di dalam majlis. Allah Subhanahu wa taala banggakan mereka di hadapan para malaikat-malaikat Allah. Allah Subhanahu wa taala utamakan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai orang-orang yang mulia. Maka subhanallah, alangkah meruginya orang-orang yang mereka dijauhkan oleh Allah tabaraka wa taala dari majelis ilmu, dan meruginya seseorang ketika Allah Subhanahu wa taala jauhkan mereka itu daripada majelis dan pengetahuan. Karena memang Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sebuah hadis dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu disebutkan Nabi Muhammad SAW pernah membuat majlis, kalau bahasa kitanya mungkin daurah sehari, mulai dari ba'da subuh sampai zuhur, kemudian istirahat sejenak, setelah salat zuhur lanjut sampai asar, salat asar istirahat sejenak, lanjut hingga maghrib. Dari subuh sampai maghrib memberikan nasihat, memberikan wajangan kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan itulah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa peduli kepada umatnya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan itu merupakan bukti kecintaan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin ada di antara umatnya yang mereka itu masuk ke dalam neraka Allah tabaraka wa taala, sebagaimana dalam sebuah hadis ketika Allah Subhanahu wa taala singkirkan dan jauhkan sebagian umatnya itu dari haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Allah, ummati ummati, ya Allah itu adalah umatku, jangan jauhkan mereka dari telagaku. Kata Rasul, kata Allah tabaraka wa taala, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mengetahui
apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suhqan suhqan liman baddala ba'di. Menjauhlah dan ternyahlah kalian orang-orang yang membuat pergantian atau yang mengganti agamaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tentunya ini merupakan sebuah motivasi bagi kita bersama untuk senantiasa duduk dalam majelis, karena duduknya kita di dalam majelis menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan berbagai kemuliaan dan keutamaan di sisi Allah tabaraka wa taala, dan semoga Allah jadikan apa yang kita amalkan ini ikhlas karenanya. Allahumma amin. Salawat dan salam tersampaikan kepada baginda yang mulia, Rasul yang tercinta, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam terlimpah tercurah kepada sahabatnya dan kepada keluarganya serta seluruh manusia yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dan yang istiqamah di dalam sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam hingga mereka kembali bertemu kepada Allah tabaraka wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin, saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah azza wa jalla, kita masih di bab yang pertama dari kitab Tauhid, yaitu bab dosa-dosa yang diampuni atau bahwasanya tauhid itu menggugurkan dosa. Dan kita masuk kepada dalil yang kelima yang disebutkan oleh Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali rahimahullah. Beliau menyatakan, rawat Tirmidzi min hadithi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Anas bin Malik bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam law ataitani bi turabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Kata Allah azza wa jal, wahai anak Adam, jika sekiranya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi dan engkau mendatangiku tidak dalam mempersekutukanku, maka aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi juga. Ini kata Allah tabaraka wa ta'ala dalam hadis qudsinya. Maknanya kaum muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum, hadis yang disebutkan oleh sang penulis sebagai penutup bab ini secara khusus menjelaskan kepada kita akan luasnya rahmat Allah azza wa jalla, luasnya ampunan Allah tabaraka wa ta'ala, yang mana Allah azza wa jalla dalam hadis ini memberikan kabar gembira kepada kita untuk para hambanya bahwa selain Allah subhanahu wa ta'ala telah membuka pintu taubat itu selebar-lebarnya, ya, Allah membuka pintu taubat itu selebar-lebarnya. Bayangkan kata Allah, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'an nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'al lail. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Allah itu membentangkan kedua tangannya di malam hari untuk mengampuni dosa-dosa orang-orang yang mereka melakukan dosa di siang harinya. Sebagaimana Allah azza wa jalla juga membuka atau membentangkan tangannya di siang hari untuk mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan dosa di malam harinya. Sampai kapan? Hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari itu terbit dari tempat terbenamnya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping Allah subhanahu wa ta'ala itu membuka taubat itu seluas-luasnya, tapi ternyata Allah tabaraka wa ta'ala juga membuka rahmat itu seluas-luasnya. Makanya Imam At-Tibbi rahimahullahu ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Al-Mubarakfuri, beliau menyatakan apa? Rahmatullah amrun la nihayata lah. Rahmatullah amrun la nihayata laha wa lam yarid bima wa'adahu tahdida. Dikatakan oleh Imam At-Tibbi rahimahullah bahwasanya perkara rahmat Allah, kasih sayang Allah itu adalah sebuah perkara yang tidak ada tepinya, tidak ada habisnya. Maksudnya apa?
luas. Sekarang saya nanya, lautan itu bertepi atau tidak? Hah? Lautan bertepi atau tidak? Bertepi. Makanya ada istilah pantai. Pantai itu apa namanya? Tepi laut. Berarti lautan itu bertepi. Tapi bagaimana kalau orang mandang lautan? Kalau dari tepian dia mandang lautan seolah-olah di sana tidak ada ujungnya, tidak ada tepinya. Kenapa? Luasnya lautan. Sementara rahmat Allah tidak ada akhirnya, tidak ada tepinya. Itu rahmat Allah Azza wa Jalla. Kalau mikir luasnya lautan saja kita tidak bisa membayangkan seluas apa lautan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana lagi dengan rahmat Allah, dan kata Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Berarti rahmat Allah lebih luas daripada langit. Rahmat Allah lebih luas daripada bumi. Rahmat Allah lebih luas daripada langit dan bumi jika digabungkan. Rahmat Allah lebih luas daripada semua alam semesta. Karena dikatakan apa? Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Sampai disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika terjadi sebuah bencana, ya, ketika terjadi sebuah bencana dalam sebuah keadaan yang sangat hiruk pikuk, dalam kondisi yang mencekam, seorang ibu lari dari kengerian ketika itu, ya, dan sebagainya. Tiba-tiba dia teringat dengan anaknya. Dia cari-cari anaknya. Dia cari-cari anaknya di mana. Setelah dia dapatkan, maka dia peluk dan dia cium-cium anaknya. Karena apa? Karena apa? Kasih sayangnya. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Lallahu arhamu bi'abdihi min hadha biwaladiha. Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Kata Nabi SAW, sungguh Allah lebih maha penyayang kepada hambanya melebihi kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Itu rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kasih sayang Allah itu luas. Makanya ketika Allah Azza wa Jalla menyatakan dirinya itu syadidul iqab, sari'ul hisab, ya, dzul quwwatil matin, tapi Allah Azza wa Jalla rahimul wadud, karim, Jawad. Itu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah Azza wa Jalla rahmatnya itu meliputi segala sesuatu. Makanya tadi dikatakan, di samping Allah Azza wa Jalla itu membuka pintu taubat seluas-luasnya, sebelum nyawa sampai di kerongkongan, Allah juga membuka pintu-pintu lainnya selain taubat yang dapat menggugurkan dosa. Ya atau enggak? Selain taubat, apa yang bisa menggugurkan dosa? Amal saleh. Amal saleh menggugurkan dosa. Salat menggugurkan dosa. Jumat ke Jumat menggugurkan dosa. Ramadan ke Ramadan menggugurkan dosa. Umrah ke umrah menggugurkan dosa. Dan banyak sekali, bahkan rata-rata semua kebaikan bisa menggugurkan dosa. Wudu menggugurkan dosa. Sedekah, taib. Lihat bagaimana luasnya rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sementara yang Allah perintahkan dari kita, ya, salat 5 waktu, itu saja kan. Tapi ternyata yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai jalan pengampunan sangat banyak. Oleh karenanya kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara salah satu yang paling agung di dalam, atau salah satu di antara perkara yang paling agung yang bisa menghapuskan dosa seseorang adalah perkara tauhid. Di antara perkara yang paling agung yang bisa menghapuskan dosa seorang hamba adalah perkara tauhid. Tentunya tauhid yang benar, tauhid yang kokoh, tauhid yang tulus dan lurus, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan tauhid inilah tauhid yang bisa menghapuskan dosa-dosa seorang hamba atas izin Allah Tabaraka wa Ta'ala tentunya.
walaupun ia tidak sempat bertaubat dari dosanya semasa hidupnya, akan tetapi Allah Azza wa Jalla selama dia tidak menyekutukan Allah, maka dosanya diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena syarat mutlak untuk mendapatkan pengampunan dari berbagai dosa adalah apa? Terbebas dari kesyirikan. Maknanya murni dan tidak pernah melakukan kesyirikan. Berarti dia adalah hamba Allah yang bertauhid. Walaupun dia pernah mencuri, pernah memakan harta riba, pernah berzina, pernah durhaka kepada orang tua, pernah membunuh, ada kemungkinan dosanya diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kalau dia melakukan kesyirikan, enggak ada. Peluang untuk diampuni oleh Allah tidak ada. Kalau dia melakukan kesyirikan, walaupun dia salat, walaupun dia selalu umrah, walaupun dia haji setiap tahun, walaupun dia banyak sedekah, walaupun dia senantiasa berpuasa, dia berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi di sisi lain dia melakukan kesyirikan, maka dia tidak ada nilainya sedikit pun di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah, diberikan peringatan oleh Allah, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Wahai Muhammad, sekiranya engkau melakukan kesyirikan, maka akan hangus sirna semua perbuatanmu. Ini siapa yang diwanti-wanti? Ini siapa? Rasulullah. Pertanyaan kita, mungkin gak seorang Rasul melakukan kesyirikan? Mungkin gak seorang Rasul melakukan kesyirikan? Tidak. Tapi kalau sekiranya ada seorang Rasul yang melakukan kesyirikan nih, dia utusan Allah, manusia yang dipilih, kalau dia melakukan kesyirikan, semua amalannya akan hilang, hangus. Bagaimana dengan yang selain? Bagaimana dengan yang selain Rasul? Tentu akan lebih mungkin amalannya akan hilang. Makanya kunci surga paling utama dan yang paling penting adalah la ilaha illallah, tauhid. Ya, makanya Wahab ibn Munabbih rahimahullah, beliau pernah menyatakan, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah. Bukankah la ilaha illallah itu adalah kunci surga? Dan bukankah di setiap kunci itu pasti ada gigi-giginya, ya enggak? Pernah enggak nemu kunci cuman besi polos gitu aja? Pernah? Pernah enggak nemu kunci enggak ada gigi-giginya? Pernah? Enggak ada. Yang namanya kunci, mau yang petak, mau yang picak, mau yang gepeng, mau yang bulat, pasti ada geriginya. Ima itu cuman dilubangi sedikit atau ada lubang yang berbeda-beda antara satu kunci dengan kunci yang lain. Pada intinya pasti ada geriginya. Nah, kunci la ilaha illallah sebagai syarat mutlak untuk masuk ke dalam surga, dia juga punya gigi-giginya. Dan gigi-gigi la ilaha illallah yang disebutkan dengan syarat-syarat la ilaha illallah, dan ini akan saya tibayanhu insyaallah. Akan datang penjelasan terkait dengan syarat-syarat la ilaha illallah. Baik. Maka jemaah sekalian, maka tauhid, kalau sekiranya syirik itu menjadikan seseorang itu tidak akan masuk surga dan dia kekal di dalam neraka, berarti orang yang mereka bertauhid, mereka tidak kekal di dalam neraka dan mereka pasti akan masuk surga. Itu pemahaman kebalikannya. Kalau orang yang melakukan kesyirikan diharamkan surga, berarti orang yang mereka bertauhid kepada Allah diharamkan neraka. Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kata Allah Azza wa Jal, siapa saja yang melakukan kesyirikan kepada Allah, ya, haramallahu alaihi al-jannah, Allah haramkan untuknya surga, wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya itu adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan itu adanya penolong. Enggak ada orang yang menolong dia. Karena di akhirat masing-masing ingin mendapatkan pertolongan untuk dirinya sendiri, enggak sempat untuk memikirkan orang lain.
bagaimana kita akan selamat? Makanya kalau ada keegoisan, egois yang paling parah itu di mana? Hah? Kalau ada sifat egois, egois yang paling parah di mana? Di akhirat. Ada enggak seorang anak yang lari dari orang tuanya? Ada enggak seorang orang tua yang lari dari anaknya sementara anak kesakitan? Ada enggak seorang saudara lari dari saudaranya sementara saudaranya teraniaya? Enggak ada kalau dalam kehidupan kita. Tapi di akhirat, anak enggak peduli orang tuanya, orang tua enggak peduli anaknya, saudara enggak peduli dengan saudaranya. Apa kata Allah? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Lihat, seseorang lari daripada saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, dari saudaranya, dari anaknya. Kenapa? Likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena masing-masing mereka di hari itu punya perkara yang menyibukkan diri mereka. Gak sempat untuk mikirin orang. Ingat ya, ngerinya hari kiamat itu tidak sebanding dengan kengerian hari akhirat. Ngerinya hari kiamat, kejadian hari kiamat itu tidak sebanding dengan huru-haranya yang terjadi di hari persidangan, di hari di mana seseorang akan berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan amalannya. Sementara ketika kiamat terjadi, apa yang terjadi? Yauma tadhalu, yauma tara, kata Allah tabaraka wa taala, yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara. Apa kata Allah azza wa jalla? Di hari kiamat terjadi, ingat ya, hari kiamat tidak sebanding dengan huru-hara di hari akhirat. Tapi hari kiamat ada bagian daripada itu, tetapi tidak sebanding. Maksudnya di hari akhirat lebih besar urusannya. Tapi ngerinya hari kiamat cukup membuat orang yang sedang menyusui anaknya, dia akan lemparkan anaknya. Orang yang sedang mengandung, dia akan keluarkan anaknya karena sakit, saking takutnya di hari itu. Dan engkau akan melihat orang-orang itu dalam kondisi kebingungan seperti orang yang mabuk, sementara mereka bukan orang yang sedang mabuk, linglung, mau ke sana enggak jadi, mau ke sana enggak jadi, mau ke sana enggak jadi, muter-muter aja kegiatannya. Saking mengerikannya hari tersebut. Kalau sekiranya hari kiamat yang masih terjadi di dunia sedemikian rupa manusia mereka khawatir dan takut, bagaimana dengan kengerian di hari akhirat? Nasallallahu subhanahu wa ta'ala salamata wal afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keselamatan. Allahumma amin. Kaum muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan ada sekitar 10 sebab digugurkannya dosa seseorang, ya. Dan diantaranya adalah bertauhid kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebab utama mendapatkan pengampunan dosa adalah tauhid, mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah itu semata-mata hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka hadis ini, kata beliau, merupakan bantahan telak atas sekte Khawarij yang mengkafirkan setiap muslim yang terjerumus dalam dosa besar, dan mereka katakan bahwasanya mereka itu kekal di dalam neraka. Orang-orang Khawarij, mereka mengatakan orang yang melakukan dosa besar, ya, orang-orang yang melakukan dosa besar, mereka itu apa? Kharijun minal millah, keluar dari Islam, dan mereka itu di dalam neraka selama-lamanya. Ini tidak benar. Ahlus sunnah wal jamaah memandang para pelaku dosa besar itu mereka masih sebagai seorang mukmin, namun mereka adalah seorang muslim yang naqisul iman, yang kurang imannya, tetapi mereka belum kafir. Yang nyata-nyata kafir adalah orang-orang yang memang mereka murtad dari Islam atau melakukan kesyirikan-kesyirikan yang sifatnya mengeluarkan seseorang dari Islam itu sendiri. Adapun mereka pelaku dosa besar, maka mereka tidaklah kharijun minal millah, mereka tidaklah keluar dari Islam, tapi mereka adalah mukminun naqisul iman, seorang mukmin yang mereka itu kurang keimanannya. Taib.
Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, maka dalam bab ini ada beberapa faedah, di antara yang pertama luasnya karunia Allah tabaraka wa taala. Ya. Dalam bab yang pertama ini menjelaskan kepada kita tentang luasnya karunia Allah tabaraka wa taala. Nah, sama-sama kita ketahui tentang luasnya rahmat Allah. Ya. Sudahlah Allah buka pintu taubat selebar-lebarnya, satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala masih berikan pintu taubat dari jalan selain taubat itu sendiri. Yang ketiga, Allah masih memberikan rahmatnya bagi orang-orang yang mereka berbuat dosa, belum sempat bertaubat tapi dia ahli tauhid, maka dosanya akan diampuni dengan tauhidnya. Coba rahmat yang seperti apa lagi yang kita inginkan? Dan rahmat dari mana yang kita dapatkan dengan sedemikian besar rahmat itu? Dari ayah, dari ibu, lillah, minallah, hanya milik Allah dan dari Allah kita dapatkan hal yang seperti itu. Kemudian yang kedua faedahnya adalah besarnya pahala tauhid di sisi Allah. Ya, besarnya pahala tauhid di sisi Allah. Karena tauhid ternyata memiliki pengaruh besar, menjadi sebab seseorang itu masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Dan kata beliau yang ketiga, tauhid juga menghapuskan dosa. Ya, tauhid menghapuskan dosa. Sebagaimana dijelaskan Allah di dalam surah Al-An'am yang telah kita jelaskan sebelumnya. Dan juga bahwasanya tauhid itu menjadikan seseorang mendapatkan keamanan dan hidayah. Dengan tauhid seseorang itu mendapatkan keamanan dan hidayah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang mereka beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan, artinya mereka beriman dan bertauhid kepada Allah, maka bagi mereka itu keamanan dan mereka tidak akan dan mereka itu akan mendapatkan hidayah dari Allah tabaraka wa taala. Dan kemudian kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah azza wa jalla, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam juga perlu diingatkan tentang keistimewaan tauhid. Itu juga diantara pelajarannya. Sebagaimana pernyataan Musa ketika Musa berkata kepada Allah, ya Rabb, alimni, ya Allah, ajarkan kepadaku sesuatu yang dengannya aku bisa berdoa kepadamu dan bisa berzikir kepadamu. Kata Allah azza wa jalla, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Maka Nabi Musa mengatakan kullu ummat, ya setiap umatmu mengatakan ini. Kata siapa? Kata Musa. Kemudian Allah jelaskan, kalaulah sekiranya seseorang itu mereka ketika langit dan bumi dan yang segala isinya yang 7 lapis masing-masing diletakkan dalam satu timbangan, kemudian la ilaha illallah diletakkan dalam satu timbangan yang lain, maka akan berat kepada la ilaha illallah. Ini juga menjelaskan tentang pentingnya perkara tauhid, ya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, dari bab yang kita jelaskan, ayat-ayat yang kita sebutkan, juga terdapat penjelasan tentang akan adanya berbagai sifat-sifat dan nama-nama Allah azza wa jalla, ya, yang kita sudah jelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian di antara faedah yang kita bisa ambil dari bab ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Isa alaihi salam adalah sama-sama hamba Allah dan utusan Allah azza wa jalla. Dan Nabi Isa itu bukan anak zina sebagaimana tuduhan orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan Isa itu adalah anak zina. Isa juga bukan putra Allah sebagaimana orang-orang Nasrani, mereka menyatakan Isa adalah putra Allah, dan Isa itu adalah ibnu Maryam, putra
Maryam alaihissalam, dan itu keyakinan ahlu sunnati wal jamaah. Kita meyakini Nabi Isa adalah hambanya dari hamba-hamba Allah dan manusia pilihannya yang Allah jadikan sebagai rasul-rasulnya di antara rasul-rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Hanya saja beliau dilahirkan oleh Maryam tanpa adanya seorang ayah, dan dia adalah kalimat yang Allah sabdakan atau yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada rahim Maryam alaihissalam, yang dikatakan kalimatuhu artinya adalah kun. Dikatakan Isa adalah kalimatullah, kalimat Allah adalah kata-kata apa? Kun. Ya, kata-kata kun itu, sehingga Nabi Isa terjadi di dalam rahim Maryam alaihissalam. Karena Isa adalah makhluk Allah azza wajalla, dan dikatakan makhluk itu adalah sesuatu yang dahulunya tidak ada menjadi ada, dan dia itu di luar zatnya Allah, maka itu adalah makhluk. Sehingga Isa dulu ada enggak? Nabi Isa enggak ada, baru kemudian ada pada waktunya dia dilahirkan oleh Maryam. Kira-kira yang dulu tidak ada kemudian ada berhak menjadi Tuhan atau menjadi makhluk? Makhluk. Kan lucu. Karena dulu tidak ada kemudian jadi ada, berarti dia makhluk. Adapun Allah azza wa jalla, Allah itu senantiasa ada. Antal awwal wa laysa qablaka syai' wa antal akhir wa laysa ba'daka syai'. Engkau itu adalah yang pertama karena tidak ada sesuatu pun sebelummu, dan kau adalah yang terakhir di saat semuanya itu hancur, dan tidak ada yang masih berdiri kokoh setelah itu kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Di saat semuanya belum ada, Allah itu ada, dan di saat semuanya hancur, Allah tetap ada. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, makna makhluk adalah sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada, ya, dan itu di luar zatnya Allah azza wa jalla. Maka kalau ada orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, kita tanya, Al-Quran itu dari sisi Allah atau bukan dari sisi Allah? Dari sisi Allah. Dari zat Allah atau bukan dari zat Allah? Ya, ya dari zatnya, karena adalah ucapan Allah, firman Allah azza wa jalla yang Allah ucapkan kepada siapa? Jibril. Ya, jadi Al-Quran ini kalimat dan ucapan yang keluar dari Allah azza wa jalla, yang disampaikan kepada Jibril. Kemudian Jibril lanjutkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti nih, kalau dikatakan Quran itu makhluk, sesuai atau tidak? Tidak. Karena dia berasal dari Allah azza wa jalla. Sementara dikatakan makhluk adalah sesuatu yang tidak berasal dari Allah itu sendiri, tapi Allah adakan, Allah wujudkan, Allah munculkan, dan dia bukan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Itu makhluk. Baik, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah azza wa jalla. Kemudian Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis-hadis yang kita sebutkan tentang keistimewaan Nabi Isa alaihi salam, juga menyebutkan bahwasanya Isa adalah ruhnya di antara ruh-ruh yang diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Karena Nabi Isa alaihissalam itu ditiupkan oleh Allah langsung melalui kalimatnya kun. Berbeda dengan manusia yang lain, mereka ditiupkan ruh kepadanya. Adapun Isa itu sendiri tidak berasal dari mana-mana selain daripada ruh itu sendiri. Paham maksudnya? Kalau kita, dari mana kita berasal? Hah? Kalau kita dari mana kita berasal? Dari air mani yang hina dari orang tua kita, ya atau tidak? Dari air berubah menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Setelah itu Allah tiupkan ruh, ada ruh datang. Adapun Isa alaihissalam, dia tidak ada asal usulnya sebelumnya, melainkan dia itu sendiri adalah ruh itu, dan kemudian Allah wujudkan dia. Itulah dia Nabi Isa alaihi assalam. Kita dengarkan adzan Isya terlebih dahulu. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Ya Bunayya Muslim Store, siap menemani hijrahmu. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillahil mab'utsu rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian dalam bab ini juga terdapat penjelasan tentang keistimewaan iman dan hendaknya kita beriman kepada adanya surga dan neraka Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis yang disebutkan Nabi, wal jannatu haqqun wan naru haqq. Seseorang beriman bahwasanya surga itu nyata dan neraka itu ada. Surga itu benar, neraka itu juga benar. Dan keimanan kita harus nyata-nyata iman. Kita harus yakin bahwa terminal akhirat itu hanya ada dua, tidak ada yang lain. Kalau tidak surga, maka neraka Allah Azza wa Jalla. Dan kita semua belum ada yang tahu di sisi mana kita akan bertempat kelak di hari akhirat. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika dikunjungi oleh muridnya Al-Imam Al-Muzani, kemudian Al-Muzani berkata kepada gurunya, "Kaifa asbaht?" Bagaimana keadaan pagimu wahai Syafi'i? Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Asbahtu ya min ad-dunya rahilah wa li ikhwani mufariqah." Kata beliau, pagi ini aku semakin dekat kepada meninggalkan dunia dan juga akan berpisah kepada setiap sanak dan keluarga. Sementara aku tidak tahu, am akunna fi jannatin fa uhanni'uha, apakah aku akan menjadi penduduk surga sehingga aku akan berikan kepadanya ucapan tahniah dan selamat, am akuna fin nari fa u'azziha, atau aku akan menjadi penghuni neraka sehingga aku harus berbela sungkawa terhadapnya. Ini siapa? Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau hendak wafat didatangi oleh putranya sendiri. Saya mengatakan, "Ya abati, wahai ayahku, apa yang menjadikan engkau menangis? Engkau adalah sahabat Nabi yang mulia. Engkau membersamai Nabimu selama 4 tahun kurang lebih, dan engkau mendapatkan keistimewaan dengan engkau menjadi sahabat yang terbanyak dalam meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa engkau meninggal di saat-saat seperti ini?" Apa kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu, "Wahai anakku, perjalanan ayahmu setelah ini sangatlah panjang, sementara bekal ayahmu ini sangatlah sedikit, dan ayahmu tidak tahu apakah dia akan menjadi penghuni surga atau dia akan menjadi penghuni neraka Allah tabaraka wa ta'ala." Sementara Abu Hurairah termasuk di antara sahabat dari 2 golongan sahabat, Muhajirin dan Ansar. Dan Allah sudah katakan apa, "Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar." Kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang terdahulu masuk ke dalam Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik,
Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, dan Allah persediakan untuk mereka itu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lihat, apakah Abu Hurairah tidak mengetahui ayat ini turun kepada mereka? Dan apakah Abu Hurairah tidak mengetahui adanya ayat yang berbicara tentang Muhajirin dan Ansar? Mustahil. Tapi Abu Hurairah tidak mentazkiyah dirinya sendiri, tidak menganggap mulia dirinya sendiri. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat rahimanillah wa yakum, kita harus mengetahui dan meyakini bahwasanya kebenaran akan adanya surga dan neraka, dan keduanya adalah nyata. Kemudian juga terdapat faedah yang menjelaskan kepada kita bahwa timbangan di hari akhirat itu punya dua wadah, ada dua daun, ada dua neraca. Sebagaimana disebutkan tadi, bahwasanya kelak di hari akhirat akan ditimbang antara dosa seseorang dengan bitaqah, dengan kartu yang berisikan la ilaha illallah, dan ternyata lebih berat dengan kartu yang berisikan kalimat la ilaha illallah. Maka dikatakan satu diisi ini, satu diisi ini, menunjukkan dua daun, ada dua timbangan. Dan itu perlu kita imani, bahwasanya mizan atau timbangan akhirat ya sebagaimana timbangan yang ada. Sebagaimana kita pahami, timbangan punya dua neraca, ada sisi kanan, ada sisi kirinya. Itu timbangan, ya, itu timbangan. Dan yang terakhir di antara faedah yang bisa kita ambil di sini adalah penetapan akan adanya wajah bagi Allah tabaraka wa taala. Ya, Allah punya wajah. Di antara sifat Allah itu Allah punya wajah. Dan kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Kita tidak sedang menyebutkan Allah itu serupa dengan makhluk, tidak. Tapi Allah mengatakan dirinya punya wajah. Wa tabarakasmu rabbika wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbik. Allah katakan kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan sirna. Mereka sesuatu yang fana. Wa yabqa wajhu rabbik, dan yang tetap, yang abadi adalah wajah Allah tabaraka wa taala. Dikatakan wajah itu maksudnya karena Allah memang punya wajah. Dan kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena antara saya punya wajah dengan bapak ibu punya wajah berbeda. Antara wajah saya dengan wajah bapak dan ibu sekalian. Padahal sama-sama kita punya wajah. Monyet juga punya wajah. Dan gak ada yang kita mengatakan muka bapak sama dengan muka, gak ada yang terima. Wajah bapak mirip dengan wajah, sementara sama-sama wajah. Iya, bahasanya sama wajah, tapi dari sisi makna berbeda. Maksudnya wajah Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Wajah kita ya kayak gini wajah kita, gitu loh. Sehingga kita tidak sedang menyamakan Allah dengan makhluknya, karena Allah sendiri yang menyatakan dirinya itu punya wajah. Wa yabqa wajhu rabbik, dan yang abadi itu adalah wajah Allah tabaraka wa taala. Yang dimaksudkan wajah Allah di sini adalah ya dirinya, zatnya Allah subhanahu wa taala. Karena terkadang dalam suatu konteks, satu penyebutan bagian tubuh itu untuk mewakili semuanya. Kemana saja kamu? Selama ini tidak nampak batang hidungmu, ya enggak? Bahasa kitanya apa? Tidak nampak batang hidungmu. Emang yang suruh datang cuman batang hidungnya doang? Enggak kan? Dikatakan batang hidung maksudnya apa? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi bahasanya batang hidung. Penyebutan sebagian anggota tubuh itu untuk menunjukkan keseluruhan. Ya. Di mana si fulan? Dah Bapak Ailan enggak nampak wajah. Enggak nampak wajah. Berarti memang enggak ada. Bukan berarti cuma wajahnya aja yang datang. Kalau sempat wajahnya doang yang datang, gimana kita? Lari, Pak. Wih, si Umar datang wajahnya doang, kepalanya enggak ada, kakinya enggak ada, tangannya tinggal, wajahnya doang yang datang. Ngeri kali. Ya kan? Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, ini adalah sifat wajah bagi Allah azza wa jalla, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di antara sifatnya adalah seperti itu.
Dan sifat bicaranya Allah adalah dengan huruf juga dengan suara. Ketika Allah katakan kalamullah, perkataan Allah, firman Allah, ucapan Allah, maka ketika Allah berbicara, Allah itu berucap, maka berbicaranya Allah dengan huruf juga dengan suara. Berbicaranya Allah itu dengan huruf juga dengan suara. Tentunya sesuai dengan ketinggian zat Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga wajah, ada huruf, ada suara yang keluar dari Allah subhanahu wa ta'ala, semua itu adalah diantara sifat-sifat Allah azza wa jalla yang harus kita imani. Walaupun orang-orang Asy'ariyah dan orang-orang Maturidiyah mereka menolak sifat ini, sehingga mereka harus mentakwilnya. Wallahu ta'ala a'lam. Sementara kita ahlu sunnati wal jamaah meyakini sebagaimana apa yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya. Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah bersuara, Allah berbicara, ya. Sebagaimana kita katakan seseorang berbicara, ya harus ada hurufnya, juga harus ada suaranya, ya kan? Itu baru dikatakan bersuara, ya, dan berbicara. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang bermanfaat, dan insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan bab yang kedua, yaitu man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Orang yang betul-betul memurnikan tauhid kepada Allah, maka mereka akan masuk surga tanpa dihisab. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Sama-sama. Yang ketiga, terakhir, masalah mengucapkan engkau dalam berdoa kepada Allah. Kita panggil Ustaz. Terima kasih. Mengucapkan engkau. Baik. Yang pertama jemaah sekalian rahimanillah, terkait dengan hutang. Apakah ada amalan yang bisa menggugurkan hutang? Ada. Amalan yang menggugurkan hutang adalah membayarnya. Masalah tadi kan membayarnya. Ya. Oke. Tapi setelah dibuat, kita tidak ada mungkin kita tidak ada lagi atau Baik. membayarnya. Saya paham, paham sih. Mudah-mudahan ada amalan yang dengan tidak kita bayar tapi ya ada solusi. Jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Terkait dengan hak manusia, ya, terkait dengan hak manusia berbeda dengan antara hak kita dengan Allah. Kalau yang terlanggar itu antara kita dengan Allah, maka cukup dengan bertaubat kepada Allah itu selesai. Tapi kalau sifatnya antara kita dengan manusia, ini yang repot. Maka ini salah satu di antara bentuk besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita dengan Allah selesai dengan taubat, ya atau tidak? Tapi kalau kita dengan manusia, dengan taubat selesai enggak? Pak, saya sudah bertaubat loh Pak dari hutang saya, Pak. Tolonglah Pak, kasih rahmat kepada saya. Enggak selesai. Enggak selesai. Itu tandanya manusia tidak punya, walaupun ada kasih sayang tapi tidak sebesar kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Maka sepengetahuan kami tidak ada amalan yang bisa menggugurkan hutang itu. Tapi mungkin yang kita berikan solusi adalah amalan yang bisa memudahkan seseorang untuk bisa membayar hutangnya. Yang pertama tentu meminta kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa. Sebagaimana disebutkan Nabi Muhammad SAW di akhir salat sebelum salam. Di dalam doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW di akhir salat sebelum salam. Walaupun saya pernah dikritisi oleh seseorang,
komentar sih sebenarnya. Dalam komentar di live streaming, masa iya salat mintanya bayar utang katanya. Loh, salahnya di mana? Toh juga orang salat terkadang mintanya jodoh kan? Wajar-wajar saja. Toh kan permasalahan hidup. Yang kita minta sama Allah dalam salat kita kan biasanya menyelesaikan masalah-masalah hidup, problem hidup. Ya enggak? Ada enggak orang yang dia minta dalam salat yang bukan masalah hidupnya? Jarang. Rata-rata yang kita minta semuanya problem hidup. Nah, di antara hal yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dalam salat terkait dengan hutang ada doa yang hafal, alhamdulillah yang belum hafal bisa dihafalkan ya. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya, coba tirukan saya. Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami mim fathah hamzah sukun tha fathah mim kasrah ma'thami ya minal ma'thami wal maghram minal ma'thami wal maghram Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Yang dihafal cuman minal ma'tham wal maghram aja. Karena kalau kita masuk WC kan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Khubusnya diganti ma'tham, khaba'isnya diganti maghram. Itu aja. Minal ma'thami wal maghram. Itu yang pertama. Doa yang pertama. Mau minta berapa doa? Yang kedua, doa yang kedua, ini doa cepat lunas utang ya. Mudah-mudahan yang berhutang semuanya dilunasi. Allahumma amin. Oh, enggak banyak yang punya utang kayaknya. Yang bilang amin sedikit loh. Baik, jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Di antaranya yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwakak. Ya Allah, cukupkan aku dengan halal darimu dan kayakan aku dari selainmu. Maksudnya apa? Kayakan aku dari selainmu berarti apa? Enggak butuh kepada utang orang lain. Kita cukup dengan pemberian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu juga diantara bentuk doa untuk minta bisa melunasi utang. Atau juga doa yang lain, Allahumma qdi anni dain wa aghnini minal faqr. Allahumma qdi anni dain wa aghnini minal faqr. Ya Allah, selesaikan untukku hutang-hutangku dan kayakan aku dari kefakiran. Ini doa yang paling apa? Paling betul-betul menjurus nih. Ya Allah, selesaikan utang-utangku dan kayakan aku dari kemiskinan. Utang selesai piti banyak siapa naknya? Utang selesai piti banyak. Bayangkan. Ustaz Hamdi itu piti banyak utang dan ya. Wanyang. Jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Allahumma amin Ustaz ya. Jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Naam. Jadi terkait dengan hutang ini mungkin hampir semua orang bermasalah dengannya. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW ya memberikan solusi kepada kita itu dengan banyaknya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ingat ya, dalam doa intinya itu adalah yakin sama Allah Azza wa Jalla. Kalau kita enggak yakin sama Allah ya percuma. Makanya yakin sama Allah, Allah mendengar kita, Allah akan bantu kita, Allah akan ijabahi kita. Bismillah, terus kita minta sama Allah Azza wa Jalla dengan berbagai doa-doa yang ada. Anda bisa searching di internet doa ya dari Nabi Muhammad SAW untuk melunasi hutang. Insyaallah ada di internet disediakan. Dia salah satu di antara 3 yang kita sebutkan tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hindari sifat gali lubang tutup lubang. Karena ini terkadang kita yang ditutupinya mungkin lubangnya sebesar tutup botol, tapi kita galinya seperti ekor botol. Ya enggak? Utang kita 1 juta, minjam ke orang untuk membayar utangnya 2 juta, percuma. Lunas 1 juta, tapi 2 juta. Enggak, tapi 1 juta atau tapi 2 juta. Kalau lunas 1 juta, tapi 1 juta itu artinya masih
Jalan di tempat, Pak. Jalan di tempat. Ini enggak ada. Lunas 1 juta, datang 2 juta, mundur, Pak. Bukan maju. Ini yang menjadikan kita salah selama ini, ya kan? Yang mau dibayar hutangnya 1 juta, tapi kita minjam sama orang 1.500.000, 2 juta, atau bahkan lebih dan sebagainya. Akhirnya apa? Nanti ketika menutup yang 2 juta, nyari pula orang yang bisa menjamkan 3 juta. Akhirnya dia tenggelam dalam hutang. Tapi kalau amalan adalah untuk supaya utangnya selesai, nggak ada dosa, itu nggak ada, kecuali dengan cara membayarnya. Itu satu. Terkait pertanyaan kedua, apakah kita dengan keluarga kita dan saudara kita akan bertemu di dalam surga Allah tabaraka wa taala? Wallahu taala a'lam. Dikatakan oleh Allah tabaraka wa taala dalam surat At-Tur, Allah katakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman dan mereka diikuti oleh keturunan-keturunannya dengan keimanan, maka kami akan pertemukan mereka dengan keturunan-keturunannya. Maknanya orang tua, anak dan keluarga mereka bisa bersatu di dalam surga kalau mereka itu sama-sama masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala dan mereka dipertemukan di sana. Ya, mereka dipertemukan di sana. Dan ayat ini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya penjelasan Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau menyatakan orang tua jika dia saleh maka dia mengangkat derajat anaknya, dan seorang anak jika dia yang saleh maka dia akan mengangkat derajat orang tuanya, sehingga mereka akan seterata di dalam surga Allah tabaraka wa taala. Sampai seorang orang tua akan mengatakan di hadapan Allah, ya Allah, anna li hadhi, di mana saya bisa mendapatkan derajat yang tinggi seperti ini? Apa kata Allah? Bistighfari waladika laka, dengan istighfar amal saleh anakmu yang dia kerjakan. Makanya kita dengan hadis ini mudah-mudahan termotivasi untuk memiliki keturunan-keturunan anak-anak yang mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salihat. Allahumma amin. Dan Allah pertemukan kita dengan keluarga kita di dalam surga Allah tabaraka wa taala. Makanya ada sebuah kitab dalam sebuah tulisan dari Ustaz, saya lupa penulisnya, tapi judulnya adalah Sakinah hingga ke Jannah. Sakinah hingga ke Jannah. Maknanya apa? Di dunia mendapatkan ketentraman, di surga pun mereka bisa bersamaan. Dan semoga Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita bersama dengan orang tua kita, dengan keturunan-keturunan kita di dalam surga Allah tabaraka wa taala. Allahumma amin. Kemudian yang ketiga, bolehkah seseorang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyebut nama atau dengan menyebut kata engkau? Maka tidak mengapa. Karena engkau di sini tidak termasuk bagian daripada seseorang itu kurang adab dan sebagainya, tidak. Karena memang di antara makna kamu adalah engkau. Bahkan untuk Allah tabaraka wa taala lebih beradab engkau daripada kamu. Ya Allah, kamu yang lebih mengetahui. Dengan ya Allah, engkau yang lebih mengetahui. Ya. Dan untuk kata-kata engkau di sini tidak menjadi masalah insyaallah taala. Dan bahkan di dalam Al-Qur'an kalau kita lihat terjemahan yang dikeluarkan oleh Departemen Agama negara kita, juga banyak kita temukan innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka kalimat engkau tidak mengapa. Ya Allah, berikanlah kepadaku rizki, engkau lah yang maha memberi rizki. Ya Allah, ampunilah aku, engkau lah maha pengampun dan sebagainya. Maka menggunakan kata engkau untuk berdoa kepada Allah tidaklah mengapa insyaallah. Wallahu taala alam bisawab. Soal akhir, ada yang lain? Silakan. Terkait dengan doa di dalam sujud, bolehkah seseorang menambahkan doanya dengan bahasa Indonesia? Ya, pertanyaannya menambahkan berarti sebelumnya sudah ada doa dengan bahasa Arabnya, dengan ayat Al-Qur'annya, dengan doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tapi mungkin ada kebutuhan yang lain yang sangat kita butuhkan, sementara kita belum mendapatkan adanya riwayat dari Nabi yang spesifik kepada hal yang kita butuhkan. Maka kata para ulama, jika kita cari di Al-Quran atau dalam hadis kita tidak kita temukan, dan kita tidak punya kemampuan untuk menyusun kalimat bahasa Arabnya, maka kata para ulama hukumnya boleh berdoa dengan bahasa kita di dalam salat, selama jangan dikeraskan, ganggu orang sebelah. Oh, abang kau minta itu San, jangan doanya ya Allah berikanlah keridhaan terhadap istri saya untuk saya beristri.
Tedongol ndek kawan sebelah kan. Sompeng lo kayak bini. Wallahu taala alam. Nah. Cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.